Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 Biologi yang beranggotakan Delania, Gimik Yong, Rahel, Rahul, dan juga Rosifa akan mempresentasikan hasil UAS kami mengenai analisis framing pemberitaan kasus kaki anak di Jakarta Timur dibakar berakhir damai di kanal berita detiknews.com dan juga sindonews.com. Selamat menyaksikan. Fenomena kekerasan atau yang sering juga disebut dengan bullying kini semakin marak terjadi. Menurut Olweus, perundungan merupakan suatu kondisi ketika seseorang memunculkan sifat agresif dengan tujuan melakukan kejahatan terhadap orang lain yang membuat korban merasa terancam dan juga susah, yang dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini juga didukung menurut pendapat dari Pepler dan juga Craig. Perundungan menurut mereka adalah perilaku agresi yang dilakukan seseorang anak atau remaja secara berulang. Nah, perundungan ini terdapat 3 jenis, yaitu perundungan secara verbal, fisik, maupun psikologis. Pelaku atau pemegang peran yang penting dari perundungan ini adalah teman sebaya, karena menurut penelitian dilakukan oleh Saftiani, anak-anak itu menghabiskan waktunya sekitar 40% untuk bermain dengan teman sebayanya. Perundungan ini memberikan dampak baik bagi pelaku juga dengan korban. Dampak yang dirasakan oleh korban adalah penurunan fungsi psikologis, akademis, gangguan emosi, meningkatnya rasa cemas dan juga depresi. Sedangkan bagi pelaku, dampak yang akan dirasakan adalah kendala dalam berelasi, dan juga perilaku dari pelaku ini dapat berpotensi terbawa hingga dewasa dan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Pada masa sekarang ini, masyarakat sangat mudah untuk mengakses informasi seperti perundungan ini, seperti dari siaran di televisi, sosial media, media online seperti koran online, dan lain sebagainya. Mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi ini adalah akibat atau dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, perkembangan media online ini mulai mengalahkan media cetak seperti koran. Media online menyajikan kelebihan seperti mudah diakses, cepat, tanpa memungut biaya yang besar, sehingga media cetak seperti koran perlahan beralih kepada media online. Isu hangat yang diperbicarakan mengenai perundungan saat ini adalah tentang kasus anak di Jakarta Timur yang kakinya dibakar oleh temannya. Kita dapat melihat pada slide ini telah dicantumkan link dari berita tersebut yang kami ambil dari 2 kanal berita online, yaitu dari Detik News dan juga Sindo News. Di sini terlihat bahwa pada Detik News, beritanya yang diunggah pada tanggal 2 April dengan judul "Alasan Keluarga Berdamai di Kasus Kaki Bocah di Jaktim Dibakar Anak SMP", sedangkan pada kanal berita sindonews.com dengan judul "Kasus Kaki Bocah Dibakar 3 Anak SMP di Pasar Rebo Berakhir Damai" yang diunggah pada tanggal 4 April 2022. Nah, kedua kanal berita online ini menyajikan berita mereka dengan ada perbedaan-perbedaan. Salah satunya dapat kita lihat dengan perbedaan gambar yang mereka gunakan dan juga ada perbedaan inisial. Pada detiknews.com mereka menggunakan inisial, sedangkan pada sindonews.com mereka tidak menggunakan inisial untuk kakak dari saudara dari korban. Nah, berdasarkan hal ini, kami sebagai presenter mengambil tujuan dari presentasi ini untuk melakukan analisis framing terhadap 2 berita tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin melakukan analisis framing dengan menggunakan berita yang telah dipaparkan mengenai kasus kaki anak yang dibakar di Jakarta Timur yang berakhir dengan perdamaian. Berita ini sendiri dimuat di dalam media yang berbeda, yaitu detiknews.com dan juga Sindo News. Di dalam pemberitaan suatu informasi, setiap media pastinya memiliki cara masing-masing untuk mengulas suatu peristiwa. Pada setiap pemberitaan itu sendiri, sebuah media akan memiliki frame tertentu atau framing. Nah, framing ini akan selalu berhubungan dengan proses produksi berita. Hal yang dapat mempengaruhi suatu berita di bingkai bukan hanya struktur wartawan, tetapi juga institusi dari media tersebut.
Analisis framing sendiri merupakan salah satu metode analisis teks yang kemudiannya akan dibingkai dalam suatu media melalui proses konstruksi. Menurut Febrianti dan juga Karina di 2021. Menurut Erianto, analisis framing merupakan salah satu cara bagi suatu media untuk bisa memahami makna dari realitas dan juga dengan cara apa realitas tersebut dilakukan. Analisis framing sendiri dilihat melalui berbagai metode yang ada. Salah satunya adalah analisis framing dari Robert and Edman yang digunakan untuk membingkai dan mengkonstruksi berita ini. Modul analisis dari Robert and Edman ini sendiri mengintiberankan mengenai seleksi isu dan juga penonjolan isu yang ada di dalam berita tersebut. Analisis framing dari Robert and Edman ini sendiri juga memiliki 4 elemen, yaitu define problems atau pendefinisian masalah, diagnose causes, memperkirakan masalah, penyebab dari masalah, make moral judgment dan juga membuat pilihan moral. Dan terakhir adalah treatment recommendation atau menekankan mengenai penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Berikutnya kita akan membahas satu persatu mengenai apa saja yang ada di dalam analisis framing dari Robert and Edman ini sendiri. Yang pertama adalah define problems atau perdefinisian masalah. Di dalam hal yang pertama ini, hal yang diinti beratkan atau menjadi inti dari hal pertama ini merupakan bagaimana suatu peristiwa atau isu tersebut dilihat sebagai masalah apa. Yang berikutnya adalah diagnose causes, yakni memperkirakan masalah atau sumber masalah. Sehingga yang menjadi penuntunnya adalah apa yang dianggap sebagai penyebab dari masalah itu atau siapa yang dianggap sebagai penyebab dalam munculnya masalah. Jadi bagaimana masalah itu awalnya bermula. Yang berikutnya adalah make moral judgment, yaitu keputusan membuat keputusan moral. Di dalam hal ini yang ingin ditunjukkan adalah nilai moral apa yang benar-benar disajikan atau yang dipakai untuk menjelaskan masalah yang sedang dihadapi. Yang berikutnya adalah treatment recommendation, yaitu menekankan penyelesaian. Di dalam berita yang disampaikan haruslah ada penyelesaian. Nah, yang dilihat di sini adalah penyelesaian apa yang diberikan dan juga solusi apa yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Metode yang kami gunakan. Pendekatan penelitian yang kami pilih dari kedua kanal berita yang berbeda, baik sindonews.com dan detik.com adalah paradigma konstruktivitas. Paradigma ini merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha untuk memahami realitas melalui sudut pandang subjek, serta ingin memahami secara utuh realitas sosial yang sedang diteliti menurut Pratama 2017. Penelitian ini juga berisi alasan damai pada kasus kaki bocah yang dibakar oleh anak SMP di Jakarta Timur. Metode analisis yang kami pilih adalah metode framing model Robert and Edman yang bertujuan untuk melihat bagaimana suatu realitas dan fakta yang ada dibentuk atau dikonstruksi oleh suatu media menurut Mutiara dan Erianto 2020. Ini juga menekankan suatu keterlibatan seleksi isu dari realitas yang merujuk pada suatu pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, maupun rekomendasi pada wacana dalam menekankan kerangka berpikir terhadap isu. Unit observasi yang kami pilih tentu dua kanal berita yakni sindonews.com periode 4 April 2022 dan dari detik.com 2 April 2022. Untuk unit analisisnya atau judul beritanya sendiri, yang pertama, kasus kaki bocah dibakar 3 anak SMP di Pasar Rebo berakhir damai. Dan untuk berita kedua, alasan keluarga berdamai di kasus kaki bocah di Jaktim dibakar anak SMP. Metode pengumpulan data sendiri yang kami gunakan adalah mengunduh artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang kami ambil. Selanjutnya, kami akan membahas hal tersebut melalui 4 elemen analisis, baik define problems, diagnosis causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Untuk metode pengujian data, yang pertama adalah defendability, atau akan melihat apakah data menunjukkan hasil yang sama ketika terjadi pengulangan penelitian. Nah, penelitian ini juga akan dapat diandalkan karena berita adalah suatu realitas dan bukan suatu rekayasa. Selanjutnya adalah transferability,
yakni berkenaan dengan nilai yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana hasil kesimpulan dapat diterapkan atau digunakan oleh orang tertentu ketika dihadapkan pada konteks atau situasi yang identik. Hasil analisis aspek pendefinisian masalah dari detik.com, peristiwa dilihat sebagai sebuah masalah bullying atau perundungan. Dari sindonews.com, peristiwa dilihat sebagai kasus penganiayaan anak. Aspek memperkirakan masalah atau sumber masalah. Dari detik.com, peristiwa terjadi dikarenakan perselisihan antar korban dan pelaku saat membeli martabak. Awalnya tanpa sengaja, korban mendorong salah satu pelaku sehingga terciprat minyak. Akibatnya, pelaku mengajar korban, menangkap dan berusaha membakar korban. Dari sindonews.com, peristiwa diawali ketika korban saling bercanda dengan pelaku. Kemudian, karena korban tidak terima, maka korban melempar pelaku dengan serpihan kaca. Pelaku mengajar korban ketika berjalan kaki sendirian menuju rumah, lalu menangkap dan membakar kaki korban. Kemudian, aspek membuat keputusan moral. Dari detik.com, nilai moral yang disajikan yaitu adanya saling pengertian antara kedua keluarga dan tanggung jawab. Keluarga pelaku berjanji bertanggung jawab atas perbuatan sang anak. Keluarga korban memaafkan dan menerima pertanggungjawaban tersebut. Sindonews.com, nilai moral yang disajikan yaitu perlu adanya tindakan tegas terhadap kasus penganiayaan. Meskipun keluarga korban dan pelaku melakukan mediasi, namun keputusan akhir tetap ditulis dalam surat perjanjian bermaterai. Nilai moral lain yaitu jangan bercanda dengan menyakiti karena dapat menyebabkan masalah yang fatal. Aspek menekankan penyelesaian masalah. Detik.com, keluarga korban berusaha menegakkan keadilan dengan cara melapor kepada polisi. Meskipun demikian, masalah ditempuh dengan jalan damai dan kekeluargaan karena keluarga pelaku dan korban saling kenal baik. Selain itu, mediasi dipimpin oleh polisi dan ketua RT supaya kedua belah pihak dapat melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Sindonews.com, penyelesaian yang diambil yaitu dengan melakukan 2 kali mediasi. Mediasi pertama belum mendapatkan keputusan akhir, dilanjutkan dengan mediasi kedua yang akhirnya menemukan jalan damai. Meskipun demikian, semua hak dan tanggung jawab korban dan pelaku ditulis di atas surat perjanjian dengan materai, sehingga apabila ada pihak yang melanggar perjanjian akan dibawa ke jalur hukum. Pada berita pertama, media detik.com mendefinisikan masalah dari kasus yang terjadi sebagai tindakan bullying atau perundungan. Hal tersebut dapat diketahui atau dijelaskan dari header berita yang menampilkan gambar seorang anak dengan tulisan Stop Bullying. Dengan adanya header tersebut, media detik.com ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa kasus yang terjadi termasuk tindakan bullying terhadap seorang bocah. Sedangkan pada berita kedua, media sindonews.com mendefinisikan masalah dari kasus yang terjadi sebagai penganiayaan. Hal tersebut dapat diketahui dari tag berita yang tertera pada bagian bawah berita dengan bertuliskan 4 frasa, yaitu penganiayaan anak, Jakarta Timur, dan viral di media sosial. Tag tersebut menjelaskan bahwa kasus yang terjadi atau dibahas merupakan bagian dari penganiayaan terhadap anak. Pada berita pertama, detik.com menggambarkan bahwa peristiwa yang terjadi disebabkan oleh perselisihan antara korban dan pelaku saat mereka membeli makanan yaitu martabak. Detik.com menekankan bahwa yang pertama kali memulai perselisihan merupakan sang korban. Hal tersebut tertulis pada penjelasan kronologi bocah dibakar, yaitu kemudian tanpa sengaja korban mendorong salah satu pelaku hingga terciprat minyak dari martabak. Kemudian detik.com juga menggambarkan kronologi pembakaran dengan singkat, yakni setelah kejadian itu, pelaku mengejar korban hingga menangkapnya. Kronologi peristiwa dilanjutkan dengan penjelasan bahwa pelaku membakar kaki korban dengan hand sanitizer. Berbeda dari berita pertama, pada berita kedua, media sindonews.com menggambarkan sumber masalah dari peristiwa yang terjadi merupakan bercanda. Hal tersebut tertulis sebagai penjelasan dari kakak sepupu korban yang tertulis, Giri, selaku kakak sepupu korban, menyampaikan adik sepupunya itu awalnya saling bercanda dengan para pelaku.
Namun sindonews.com tidak menjelaskan secara detail bercandaan yang terjadi. Kemudian, kronologi peristiwa dilanjutkan dengan penjelasan tindakan korban meresponi candaan tersebut. Tertulis bahwa, namun lantaran tidak terima, korban pun melemparkan pecahan kaca ke salah satu pelaku. Poin tersebut sangat berbeda dengan penjelasan pada berita pertama. Namun, pada bagian selanjutnya, sindonews.com menjelaskan hal yang hampir mirip dengan berita pertama, yakni pelaku mengejar korban dan membakar kaki korban dengan hand sanitizer. Yang berikutnya adalah aspek mengenai pesan moral atau keputusan moralnya. Jadi, jika dilihat pada berita pertama yang diambil oleh detik.com menggambarkan bahwa kedua belah pihak, keluarga baik korban maupun pelaku, melakukan hak dan kewajiban dengan tepat. Keluarga korban sendiri mau memaafkan dan menempuh jalan damai terhadap pelaku. Pada berita pertama di mediadetik.com menjelaskan bahwa korban dan pelaku memiliki relasi. Kakak sepupu korban menjelaskan bahwa kita kan tetangga, setiap hari ketemu ya kalau misal masih bisa secara kekeluargaan. Hal tersebut menjelaskan adanya pertimbangan secara sosial dalam mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah. Di sisi lain, keluarga pelaku menunjukkan sikap tanggung jawab. Hal tersebut sendiri ditulis sebagai informasi dari kakak sepupu korban, yakni menurut GA, pihak keluarga pelaku sudah bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pada berita kedua yang diangkat oleh sindonews.com memberikan nilai moral yang perlu diperhatikan pembaca, yaitu bersikap tegas terhadap pelaku penganiayaan. Meskipun menempuh jalan damai, keluarga korban tetap harus membuat kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sindonews sendiri menuliskan bahwa informasi dari kakak sepupu korban yang mengatakan bahwa apabila perjanjian ini dilanggar oleh pihak penanggung jawab, maka keluarganya tidak akan segan untuk menaikkan kasus ini ke jalur hukum. Hal ini pun sudah disepakati dalam perjanjian antar keduanya. Selain itu, menurut sindonews.com juga menekankan bahwa sikap bercanda dapat berujung fatal. Sindonews.com menggambarkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus percandaan antara korban dan juga pelaku. Namun akhirnya A sebagai korban mengalami luka bahkan trauma. Hal tersebut sendiri dituliskan sebagai pernyataan keluarga korban, yakni selain biaya perawatan luka bakar, mereka atau pelaku juga harus menanggung biaya pengobatan pemulihan trauma A. Pesan moral yang disampaikan pada kedua media sangat baik untuk bisa diperhatikan oleh para pembaca dan menjadi pertimbangan untuk edukasi bagi para anak sekolah agar tidak membahayakan teman ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah aspek mengenai penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah yang diangkat oleh detik.com dan juga sindonews.com sama-sama menggambarkan bahwa penyelesaian yang diambil dalam kasus ini adalah jalur damai. Hal tersebut dapat terlihat jelas dari judul yang dinyatakan oleh kedua berita. Tetapi hal ini juga dijelaskan dengan cara yang berbeda. Menurut detik.com, menekankan bahwa tahap yang ditempuh untuk penyelesaian masalah adalah mediasi. Hal tersebut dapat diketahui dari berita bahwa perdamaian ditempuh setelah kedua belah pihak melakukan mediasi di rumah ketua RT. Hal di sini dapat dilihat juga bahwa detik.com mencantumkan pernyataan yang disampaikan kakak sepupu korban, yakni kemarin malam juga kita sempat ke Kapolsek Pasar Rebo. Kita mediasi di sana, ketemu Pak Kapolseknya juga. Kemudian penyelesaian masalah ini ditutup singkat dengan pernyataan kakak sepupu korban, yakni kita diarahkan ke Polda, kasus selesai gitu. Menurut detik.com juga menekankan bahwa baik pihak keluarga korban maupun pelaku melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak keluarga korban bersedia dibimbing oleh ketua RT dan Polda, tidak mengambil langkah sendiri. Begitu pula dengan pelaku yang bersedia bertanggung jawab terhadap korban. Hal tersebut tertulis pada pernyataan dari kakak sepupu korban yang berbunyi, intinya keluarga si pelaku itu tanggung jawab sampai si korban pulih kembali. Berbeda dengan media pertama, menurut sindonews.com menggambarkan bahwa tahap yang ditempuh dalam penyelesaian ini lebih rinci. Sindonews menuliskan bahwa kesaksian dari sebagai
kakak sepupu korban bahwa pihak keluarga A dengan ketiga pelaku sudah melakukan pertemuan mediasi di rumah ketua RT setempat guna untuk menyelesaikan masalah. Namun menurutnya di dalam pertemuan tersebut belum terjadi sebuah kesepakatan perjanjian. Tetapi sejalan dengan kutipan pertanyaan langsung dari Giri yang mengatakan bahwa baru pada pertemuan mediasi kedua, mediasi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan. Di dalam Sindonius juga menekankan bahwa meskipun masalah diselesaikan dengan jalan damai, tetapi ada perjanjian yang tetap berlaku secara hukum, yakni dengan surat perjanjian yang digunakan dengan bermeterai. Hal tersebut sendiri ditulis sebagai pernyataan dari Giri, yakni perjanjian ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai dan disaksikan pengurus lingkungan setempat. Kesimpulan yang dapat diambil, pertama, detik.com yang mendefinisikan masalah sebagai masalah bullying, sedangkan sindonius.com melihat kasus ini sebagai kasus penganiayaan anak. Kedua, detik.com memperkirakan sumber masalahnya yaitu karena ketidaksengajaan korban, sedangkan sindonius.com sumber masalahnya yaitu karena berawal dari candaan. Ketiga, keputusan moral yang diangkat oleh detik.com yaitu saling pengertian, sedangkan sindonius.com menganggap perlu adanya tindakan tegas terhadap kasus ini. Keempat, penyelesaian masalah yang disajikan dalam detik.com yaitu korban melapor kepada polisi dan jalan damai secara kekeluargaan antar kedua pihak. Sedangkan sindonius.com menyajikan penyelesaian masalah yaitu dengan mediasi yang dilakukan sampai 2 kali hingga berujung damai dengan perjanjian yang ditulis di atas surat bermaterai. Solusi akhir yang sama yaitu jalur damai oleh kedua pihak yang bersangkutan terhadap kasus ini. Kedua media tersebut telah berhasil menyajikan berita dengan cukup baik dan mudah dimengerti. Saran penulis kepada media yaitu dapat mencantumkan informasi dari kedua belah pihak, bukan hanya korban, melainkan juga pelaku, kepada pembaca untuk bisa bersikap responsif terhadap keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak, yakni jalan damai. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Kami juga berterima kasih kepada dosen mata kuliah studi literatur kami, yaitu Ibu Kristina Purwanti, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam membantu kami menyelesaikan tugas analisis framing ini dengan baik. Berikut ini adalah daftar pustaka kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.